Rahayu, Kadang kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Alit. Kali ini memasuki episode yang ke-57, di mana panjenengan semua akan saya ajak untuk memperdalam mengenai roh kasih. Setelah minggu lalu panjenengan semua sudah dipahamkan tentang apa itu roh kasih, kenapa itu diberikan kepada kita di dalam kemanusiaan kita. Nah, pada tayangan kali ini panjenengan semua ingin saya ajak untuk mengetahui apa peran roh kasih di dalam kehidupan kita. Kadang di dalam kehidupan kita ini, dengan keberadaannya roh kasih yang ada di dalam diri kita, tentu saja yang pertama kali ini bisa mempertemukan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta kita. Roh kasih inilah yang nanti akan menuntun kita kepada sebuah perjumpaan di dalam pemahaman kesadaran. Itu yang pertama, perkataan. Nah, di dalam roh kasih itu juga mengajarkan kita, membentuk kita, insting kita itu menjadi lebih tajam, di mana insting itulah yang nanti menjadi piranti di dalam kemanusiaan untuk mengenali apapun yang kita lihat, kita dengar. Nah, jadi apa yang kita lihat, kita dengar, semuanya itu sesungguhnya adalah peristiwa kasih. Semuanya itu adalah peristiwa di mana bisa dilihat, didengar, dan di dalamnya sesungguhnya ada peristiwa kasih pada masing-masing yang terjadi. Itu yang kedua, perkataan. Lalu yang ketiga, jadi dengan roh kasih ini kita sebagai manusia menjadi tertuntun, bisa menjadi mudah menyadari, menjadi mudah mengerti tentang Tuhan kita, tentang Gusti kita. Jadi tidak hanya kita yakin, tidak hanya sekedar kita percaya, tetapi bisa menuntun kita kepada pemahaman kepada Gusti secara utuh. Jadi tidak hanya sebatas keyakinan saja, tetapi akan membentuk di dalam keimanan kita menjadi sesuatu kekuatan besar, di mana kita itu menjadi yakin dan percaya di mana hadirnya sumber kasih itu dari mana. Jadi kasih itu berkembang di dalam diri kita, tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita itu bisa mengenali diri ini, bisa mengenali Sang Pencipta dengan sangat baik. Nah, lalu kasih ini di dalam perannya juga bisa mempersatukan diri kita, juga mempersatukan dengan sesama kita. Lah, maksudnya gimana? Penjelasannya kalau ada istilah mempersatukan diri kita, bukankah kita sudah dari sejak dulu kita juga sudah bersatu? Jadi maksudnya, perkataan saat saya menyampaikan bisa mempersatukan diri kita itu adalah sesungguhnya kita sudah sekian lama kita mungkin lepas, mungkin bisa dikatakan berpisah dengan diri kita karena kita menjadi sosok yang bukan diri kita. Kita membangun kehidupan kita itu karena mungkin ingin menjadi sosok orang lain yang menurut kita orang yang sukses, sehingga kehidupan kita itu menjadi seolah-olah harus dibentuk seperti orang lain yang yang lebih baik, dengan harapan kita menjadi seperti orang yang panjenengan idam-idamkan, yang panjenengan tokohkan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sesungguhnya kita itu sudah terpisah. Maka roh kasih inilah bisa mempertemukan kembali, mempersatukan kembali
antara diri kita yang memang dulu sudah dirancang oleh Gusti, lalu setelah sekian lama kita mengembara ingin menjadi orang lain, kita menjadi kembali menjadi diri kita sendiri, lalu melanjutkan peran-peran yang sudah diberikan dan ditugaskan di dalam kehidupan kita. Itu maknanya roh kasih bisa mempersatukan diri, sehingga kita menjadi diri yang utuh, bisa mengenali diri kita secara baik, dan tentu saja bisa mengenali bahwa Gusti itu sungguh-sungguh lenggah sinewoko di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah bersatu kembali, akhirnya kita menjadi manusia yang seperti yang sudah direncanakan. Nah, roh kasih itu juga bisa mempersatukan dengan sesama kita, para kadang. Artinya di sini dengan kasih, dengan pemahaman, dengan kehendak yang dimiliki Gusti sendiri yang dipahamkan kepada kita lewat budi, tentu saja kita menyambut sesama kita itu juga menjadi saudara kita sendiri yang harus kita upayakan, yang harus kita rengkuh supaya kita itu menjadi satu bagian dari semesta ini. Jadi di dalam jagat alit terkadang orang lain itu walaupun berbeda nama, berbeda asal usul bopo biungnya, tetapi sesungguhnya kita adalah saudara. Kita sesungguhnya satu saudara di dalam penciptaan. Nah, jadi di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain sama-sama dinaungi oleh Gusti di dalam hatinya masing-masing. Untuk itu di dalam roh kasih mengajarkan, menuntun kita juga harus menghormati orang lain, mengasihi orang lain itu sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Dengan demikian terkadang kalau kita bisa bersatu dengan semuanya, artinya dunia ini tentu saja bisa menjadi damai, bisa menjadi tempat yang enak ditinggali, di mana di sana bisa merasakan sukacita di dalam hidup, damai sejahtera. Karena apa? Tidak ada ambisi-ambisi di mana kita untuk saling membinasakan, untuk saling menguasai. Nah, jadi kekuatan kasih sendiri yang didorong oleh roh inilah yang menjadikan kita itu adalah satu kesatuan di dalam penciptaan. Jadi peran-peran itu sesungguhnya sudah mestinya harus kita pahami untuk supaya kita lebih bisa memaknai kehidupan kita. Lalu terkadang peran yang lainnya adalah kasih ini sesungguhnya melatar belakangi, mendasari setiap perbuatan kita di dalam dharma. Maka hanya dharma yang di dalamnya dipenuhi dengan kasihlah perbuatan itu menjadi kehendak dari Gusti. Nah, kasih inilah yang mendasari kita bisa kuat. Nah, begitu perkataan yang saya sampaikan tadi, peran-peran itu tentu saja juga tidak bisa bedunduk muncul datang secara tiba-tiba, lalu tiba-tiba kita memahami dan bisa menjalankan. Seperti apa yang saya jelaskan pada episode yang ke-56, bahwa yang namanya roh kasih itu pada hakikatnya juga bertumbuh. Di dalam pertumbuhannya membutuhkan sebuah momen-momen peristiwa di sekitar kita. Nah, itu pun juga harus didukung dengan menyatunya kita semua di dalam diri masing-masing, supaya kita itu bisa mendengarkan, bisa mengerti
petunjuk-petunjuk yang hadir lewat budi kita. Maka dari itu ya semuanya ini menjadi bagian piranti yang sangat-sangat elok di dalam kehidupan kita, walaupun kadangkala manusia itu juga tidak mungkin tertarik atau mungkin tidak ngeh sejauh itu melihat fenomena peristiwa yang indah di dalam diri masing-masing. Nah, dengan roh kasih kita menjadi lebih hidup daripada sekedar hidup canda-candae, karena dengan kasih kehidupan kita itu jauh lebih memiliki makna. Dengan kasih kehidupan kita itu jauh lebih bisa migunani terhadap sesama kita. Demikian berkadang ini peran roh kasih di dalam diri kita. Semoga ini juga bisa menambah wacana, menambah pengetahuan rohani panjenengan, sehingga menambah rasa tresna panjenengan kepada Gusti dan bisa menumbuhkan kasih itu di dalam diri sendiri, lalu bisa berbuat di dalam dharma kita yang di dalamnya ada dasar-dasar kasih, sehingga hidup kita itu bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Matur nuwun, berkadang kita berjumpa lagi pada tayangan yang lainnya. Rahayu.